Sebelum proses afterek kita harus bersihkan kaca dulu untuk papan aftereknya supaya bersih, supaya nanti tidak ada kebocoran pada screen afterek. Kita ambil screen yang sudah kita olesi dengan obat afterek yang sudah kering, lalu kemudian kita paskan. Jadi kertas ini sudah ditempel isolasi double tip ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita angkat dia udah nyatu dan presisi dengan tatakan kertas atau film yang pertama. Nah, ini adalah proses pemberian minyak tanah supaya kertas HVS menjadi transparan. Karena kertas HVS ini sebenarnya pengganti kalkir. Karena untuk meminimalisir biaya dan menekan HPP dari pembuatan kaos itu sendiri, dan pastinya lebih hemat ya, karena kalkir itu per lembarnya sangat mahal. Oke, setelah ini kita letakkan dan kita beri spons. Nah, fungsinya untuk menekan supaya tidak ada rongga-rongga di atas permukaan screen. Waktunya berapa Mas Nawan? Biasanya 2 menit, tapi biasanya sesuai juga dengan takaran obat afternya ya teman-teman, jadi nggak bisa buat patokan juga. Nah, sembari menunggu 2 menit kita menyinari screen tadi, kita menata lagi kertas film yang akan kita gunakan untuk screen afterek selanjutnya. Nah, ini kita sudah ada tempat-tempatnya ya teman-teman ya, jadi tinggal ngepas-ngepasin aja ya. Jadi settingnya nanti ada di komputer ya. Nah, kalau udah kayak gini ya tinggal ngepas-ngepasin aja. Oke, kita tunggu selesai pencahayaan. Ya, bentar lagi ini. Nah, alarm tanda bunyi cukup waktu untuk menyinari. Nah, proses sinar ini fungsinya adalah untuk memilah antara film yang bisa untuk menembus obat afterek, akhirnya dia bisa bolong dan bisa keluar cat nantinya, dan yang tidak. Itulah kenapa film harus hitam. Bukan hanya tentara yang harus hitam, tapi film juga harus hitam. Nah, setelah proses menyinari, ini adalah proses namanya adalah membilas. Jadi teman-teman pemula yang mungkin ingin belajar sablon, nah, ini adalah proses membilas. Ini adalah karena obat afterek itu ketika kita dibilas dia akan membilas hanya tempat film yang tadi hitam, karena yang tadi hitam itu dia tidak terkena sinar, akhirnya dia bisa luntur. Lalu kita semprot. Nah, ini udah hampir bolong ya teman-teman ya, tapi belum sempurna. Nah, saya redupkan, tidak kelihatan. Nah, semprot ini menggunakan rangkaian seperti ini ya. Karena kalau memang tidak ada semprot seperti ini, teman-teman bisa gunakan semprotan burung yang biasa dijual di pasar-pasar, itu juga bisa, cuma ya nanti ya lebih capek aja sih gitu. Nah, sambil disemprot sambil kita cek satu persatu apakah sudah berlubang dengan sempurna.
seperti itu ya teman-teman, harus detail melihat mana yang sudah jebol atau mana yang belum. Sangat detail ya, karena ini nanti masuknya di separasi atau apa namanya, raster. Nah, ini sangat detail, kecil-kecil banget ini. Teman-teman harus detail kalau nanti raster ya. Tapi kalau untuk yang blok-blokan biasa ya lebih mudah pastinya. Gitu. Setelah ini akan kita jemur. Ya, ini adalah proses terakhir dari Aftrek. Itu kita akan menjemur screen yang sudah kita film tadi dari proses rangkaian yang awal. Ini adalah proses supaya mematikan obat Aftrek ya teman-teman. Obat Aftreknya supaya mati, akhirnya tidak bisa berubah, dan pastinya obat Aftreknya menjadi kuat, dan nanti ketika kita sablon itu tidak jebol seperti itu teman-teman. Nah, ini tadi kita udah Aftrek 3 film tuh. Nah, mungkin itu aja dulu teman-teman ya, untuk keterangan cara Aftrek kita pada hari ini. Mungkin teman-teman yang masih bingung atau gimana silahkan komen aja, tanya-tanya langsung. Jangan lupa di share juga teman-teman, supaya teman-teman yang lain bisa lihat proses bagaimana cara mengaftrek yang baik dan benar, dalam artian juga tentunya praktis juga ya teman-teman ya. Karena mengaftrek kayak gini, warna yang banyak itu juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit tentunya ya. Itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe Huda Kaos, dan pastinya silahkan kunjungi juga Instagram kita di Huda Kaos, dan jangan lupa komen bagi teman-teman yang mungkin belum paham, dan bagikan bila konten ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.